Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini penuh dengan warna-warni. Kita hari ini juga memperingati atau merayakan Hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Dan ada sukacita di sini. Boleh tunjukkan ke kanan kirinya senyumnya Bapak Ibu Saudara. Gitu dong, jadi kelihatan kan cantik dan cakepnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema kita di hari Pentakosta ini adalah Babel memisahkan, Pentakosta mempersatukan. Karena itu kita tadi ada dua bacaan yang mungkin Bapak Ibu sempat bingung kok ini banyak lanjutan-lanjutannya. Karena ini akan menjadi dasar bacaan kita, yang akan menjadi dasar perenungan kita terkait dengan kisah Babel dan juga kisah Pentakosta. Sebelum saya memulai lebih lanjut, ini mungkin saya ingin memulai dengan tebak-tebakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu apa yang kalau dipisahkan dia satu, sementara kalau disatukan dia jadi ada dua atau mungkin banyak? Ada yang tahu? Apa? Ya? Masalah bukan? Kayaknya masalah kalau dipisahkan jadi banyak, kalau disatukan juga lebih banyak lagi ya. Bukan masalah Bapak Ibu Saudara. Jawabannya itu adalah penglihatan atau mata. Coba kalau misalkan dia dipisahkan, saya melihat Bapak Ibu ini semua ada satu. Coba kalau misalkan saya satukan, ternyata Bapak Ibu tidak hanya ada satu tapi ada begitu banyak. Itulah tebak-tebakan hari ini. Jadi nanti mungkin juga akan ada tebak-tebakan lain, cuman di kebaktian lainnya, di jam-jam lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang mata, ini adalah sesuatu yang lebih baik dipisahkan atau lebih baik disatukan Bapak Ibu Saudara? Lebih baik dipisahkan. Rasanya kalau kita bicara tentang penglihatan, lebih baik mata itu atau mungkin pupilnya atau mungkin di dalam penglihatan itu kalau bisa jangan disatukan, nanti kita jadi nggak fokus melihat orang. Dan memang bicara tentang mata lebih baik dipisahkan, tapi kalau misalkan kita bicara tentang manusia lebih baik dipisahkan atau lebih baik disatukan Bapak Ibu Saudara? Ya? Disatukan, itu dia. Karena kita juga punya slogan, bersatu kita, bercerai kita runtuh. Kalau misalkan manusia rasanya, apalagi di tengah bangsa kita yang penuh dengan keberagaman, kalau misalkan kita hidup terpisah-pisah, kita tidak mau menyatu, rasanya ya akan hancur yang namanya persatuan itu. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan tadi Bapak Ibu Saudara berkata lebih baik manusia itu dipersatukan, pertanyaannya apakah kalau misalkan dipisahkan nggak akan runtuh atau hancur? Atau mungkin pertanyaan sebaliknya, apakah kalau manusia itu dipersatukan, manusia itu nggak akan hancur, nggak akan runtuh? Apakah selamanya yang namanya persatuan, kesatuan itu selalu membangun? Ini kita mungkin bingung jawabnya. Dan kita pertama-tama, karena ini bicara tentang Babel yang memisahkan, kita akan melihat dari kisah Babel. Kalau kita lihat dari kisah Babel, kira-kira menara Babel dihancurkan oleh Tuhan saat manusia bersatu atau saat manusia terpisah-pisah, Bapak Ibu Saudara? Bersatu, terpisah-pisah? Bersatu. Di sini kita bingung. Manusia rasanya di awal-awal tadi kita bilang lebih baik manusia dipersatukan. Tapi ternyata Tuhan menghancurkan manusia karena manusia itu bersatu. Karena manusia itu memiliki kesamaan, memiliki kesatuan, bahasa yang sama, logatnya sama, dan akhirnya mereka berusaha untuk ayo kita bersatu, kita bersama-sama. Dan bahkan inilah kata yang mungkin tidak disukai oleh Allah. Mari kita mendirikan kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kita termasyur dan tidak tercerai-berai di seluruh bumi. Keinginan orang-orang Babel pada saat itu, kalau saya lihat, rasanya keinginan yang baik.
karena pengen bikin sebuah bangunan yang megah, bangunan yang luar biasa bagusnya, dan bahkan tujuan lainnya, tujuan yang kata yang saya cetak tebal yang kedua, tidak tercerai-berai. Kayaknya maksudnya baik nih manusia di Babel pada saat itu. Namun kata yang saya cetak tebal yang pertama, inilah hal yang tidak disukai oleh Allah. Yaitu ketika mereka bersatu, ketika mereka hidup bersama, ketika mereka memiliki kesatuan, tapi kesatuan mereka didasarkan pada kesombongan. Mencari kemuliaan kelompok, mencari kemuliaan mereka sendiri. Yang sebenarnya kita tahu siapa yang harus dimuliakan Bapak Ibu Saudara? Tuhan. Ketika mereka berusaha untuk termasyur, mereka seakan-akan ingin menunjukkan bahwa kalau kami bisa membuat kota dengan menara yang begitu megah, kamilah yang paling mulia, kamilah yang paling hebat. Itulah kata-kata mereka sehingga Tuhan mencerai-beraikan mereka. Karena kesatuan yang mereka upayakan ternyata kesatuan yang didasari oleh kesombongan. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin ngerasa ketika kita hidup bersama, ketika kita hidup bersatu, kita berpikir atau kita mungkin merasa, Tuhan kami nggak pernah kok, Tuhan saya nggak pernah kok sombong di dalam kesatuan yang saya upayakan. Saya nggak pernah kok sombong di dalam kelompok saya, di dalam mungkin bahasanya geng saya, atau mungkin bahasanya anak muda di dalam circle saya, kayaknya saya nggak pernah sombong. Tapi kalau misalkan kira-kira Bapak Ibu Saudara, ini hal kecil yang bisa jadi kita sedikit-sedikit punya kesombongan di dalam kelompok kita, di dalam kesatuan kita, ternyata di baliknya ada kesombongan. Ketika kita mulai ngegosipin orang lain. Bapak Ibu Saudara, ketika kita gosipin orang lain, isinya itu ngerendahin atau memuji orang lain? Memuji atau merendahkan? Merendahkan. Karena kalau memuji rasanya itu bukan gosip ya. Rasanya kalau misalkan kita muji orang lain bersama dengan kelompok kita, itu adalah sebuah hal yang bagus. Sementara gosip konotasinya atau maknanya itu negatif, hal yang kurang baik. Kalau misalkan tiba-tiba di dalam kelompok, atau mungkin tiba-tiba saya datang ke kelompok Bapak Ibu, lalu saya bilang, tahu nggak kemarin si A baru traktir saya makan. Kira-kira itu gosip atau bukan Bapak Ibu Saudara? Bukan. Tapi selanjutnya saya lanjutkan. Tapi tahu nggak sih, uangnya yang bayarin saya itu uang dari bla 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 bla. Kira-kira itu gosip atau bukan? Gosip. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, salah satu kesombongan yang mungkin dalam keseharian kita ketika kita bersama dengan kelompok, di dalam kesatuan kita dengan sesama, kita mulai ngomongin orang lain dengan hal-hal yang gak bener, ngomongin orang lain dengan nada merendahkan, bisa jadi tersimpan kesombongan di baliknya. Dan yang lainnya, kesombongan yang bisa terjadi adalah ketika di dalam kelompoknya merasa paling baik, merasa paling benar, merasa yang paling harus dimuliakan, atau mungkin hal lainnya membangun kekuasaan diri dan kelompok. Ini juga merupakan bentuk dari kesombongan di dalam kesatuan, di dalam kehidupan bersama, di dalam kelompok yang ada. Dan itulah yang nampak di dalam masyarakat Babel pada saat itu, sehingga Tuhan mencerai-beraikan kelompok Babel, kelompok mereka. Kesombongan tidak hanya memisahkan manusia dengan sesamanya, tapi kesombongan juga memisahkan, menjauhkan manusia dengan Tuhan yang seharusnya maha kuasa, maha mulia. Dan sekarang kita bicara ke bagian yang kedua, Pentakosta mempersatukan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya. Bapak Ibu Saudara, memang tidak ada di dalam bacaan kita kisah tentang hari Pentakosta yang ada di Kisah Para Rasul 2. Tapi kalau misalkan mungkin Bapak Ibu mau lihat di Kisah Para Rasul 2, itu menggambarkan suasana di Pentakosta adalah suasana yang begitu mempersatukan. Suasana di mana Roh Kudus mempersatukan banyak orang dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Karena di Kisah Para Rasul 2 ayat 6 dituliskan, tinggallah orang-orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi pada saat itu, di hari Pentakosta, para rasul yang dicurahkan Roh Kudus, para rasul hidup bersama dengan orang-orang dari segala bangsa. Dan pada saat itu, mereka, orang-orang dari segala bangsa tersebut, melihat karya Roh Kudus. Orang-orang dari segala bangsa tidak hanya melihat karya Roh Kudus di mana para rasul berbicara dengan bahasa yang bisa mereka mengerti meskipun mereka dari orang-orang bukan orang-orang Yahudi. Dan kemudian Roh Kudus jugalah yang membuat banyak orang-orang dari segala bangsa di bawah kolong langit ini menerima Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Jumlahnya 3.000 jiwa kira-kira. Itulah Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus yang mempersatukan. Yang pertama, mempersatukan orang-orang dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan yang kedua, mempersatukan manusia dengan Allah. Orang-orang yang sebelumnya nggak kenal siapa Tuhan Yesus, mereka jadi tahu siapa Tuhan Yesus dan bahkan memberi diri untuk percaya sama Tuhan Yesus dengan cara dibaptis. Jadi kesatuan ini yang bisa kita lihat di balik Pentakosta, bahwa Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus mempersatukan manusia dengan sesamanya dari segala bangsa dan manusia dengan Allah. Dan tidak hanya itu, Pentakosta juga menyatukan sesama orang percaya di segala masa. Roh Kudus tidak hanya menyatukan para rasul di eranya para rasul saja, tidak hanya menyatukan orang-orang dari segala bangsa di era para rasul saja, tapi Roh Kudus juga mempersatukan gereja. Semua orang percaya, baik itu di masa para rasul, di masa yang kemudian, bahkan di masa yang sekarang, itu semua Roh Kudus yang mempersatukan. Dan kita bisa melihat itu atau mengimani itu ketika Tuhan Yesus berkata sebelum ia naik ke surga, atau bahkan sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berkata kepada para murid bahwa ia menjanjikan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penyertaan Roh Kudus ternyata sampai sekarang. Penyertaan Roh Kudus ada sampai era kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya kemudian, kok saya nggak ngeliat ya? Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang ngerasa Roh Kudus mempersatukan tapi gereja kok makin banyak ya? Ada gereja A, gereja B, bahkan sampai huruf Z aja masih belum cukup, Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak, bisa dikatakan aliran, ada begitu banyak denominasi gereja. Terus di mana karya Roh Kudus yang mempersatukan? Disinilah penting bagi kita untuk melihat bahwa gereja memang ada banyak, aliran ada banyak, denominasi ada banyak. Tapi bukankah setiap gereja punya relasi yang mungkin kita bisa katakan baik? Bisa jadi kita GKI dengan gereja lain, kita masih juga punya relasi pelayanan yang sama. Kita punya hubungan baik itu secara spiritualitas, hubungan secara relasi, sosial. Dan itulah yang mempersatukan gereja, Bapak Ibu Saudara. Gereja tidak saling perang, tidak saling menjatuhkan, meskipun mungkin Bapak Ibu Saudara merasa ada saja oknum-oknum yang melakukan itu, tapi sebagian besar gereja berupaya untuk saling bekerja sama, saling membangun. Dan kita percaya itulah cara Roh Kudus yang mempersatukan. Dan karena itu kita diajak untuk melihat gereja, baik itu lembaga, baik itu sama orang percaya, dengan kacamata kerendah hatian, dengan penuh belas kasihan, bukan dengan penghakiman. Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang suka minum kopi? Yang suka minum kopi? Biasanya minum kopi di jam berapa? Jam 1. Ada yang minum kopi biasanya jam-jam segini minum kopi? Ya, biasanya kalau minum kopi ada yang minum juga dengan ampasnya? Enggak ya? Kalau misalkan kita minum dengan ampasnya kita bakal keselak, batuk, gatel lehernya rasanya. Dan biasanya setelah kita minum air kopinya habis, kemudian ampasnya kita
buang. Meskipun ampasnya sudah melekat di dalam wadah gelas, di bagian bawah gelas, kita tetap akan ngebuang kopi tersebut. Seperti itu jugalah kesatuan yang diupayakan Roh Kudus. Terkadang yang harus kita utamakan adalah rasanya, khasiatnya, rohnya. Sementara sesuatu yang terlihat, bubuknya atau ampasnya, kadang harus kita buang. Dan di dalam kehidupan bergereja, kadang yang perlu kita utamakan adalah rohnya, Roh Kudusnya. Cara Roh Kudus mempersatukan, cara Roh Kudus menunjukkan kasih, itulah yang perlu kita utamakan. Bukan justru yang terlihat. Bisa jadi yang terlihat itu adalah gerejanya, lembaganya, gedungnya, atau mungkin keputusan saya yang terlihat, kepentingan saya yang harus terlihat, diri saya yang harus terlihat. Terkadang bagian-bagian yang terlihat harus dibuang demi mendapatkan khasiat yang lebih baik. Dan inilah yang harus kita buang, kesombongan-kesombongan kecil, agar kita semakin melekat pada Roh Kudus yang berupaya mempersatukan dalam kasih. Jika kesombongan ini terus dipelihara, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menjadi seperti Menara Babel, yang kemudian karena mencari kepentingan, karena ada kesombongan-kesombongan kecil, kemudian Tuhan cerai beraikan. Dan karena tema kita hari ini, Babel memisahkan, Pentakosta atau Roh Kudus mempersatukan. Mari kita menyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara sebagai tekad kita, untuk kita bukan hanya tekad tapi sebagai doa kita juga agar kita mau hidup menjadi satu sebagai sesama orang percaya. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kita nyanyikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mungkin boleh dengan sikap doa kita. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Dalam kesatuan Tuhan punya kerinduan. Dalam kebersamaan, kesombongan perlu dilepaskan. Roh Kudus telah dicurahkan mempersatukan di segala zaman. Roh Kudus terus menyertai, membangkitkan kasih dan kerendahan hati. Bukan hanya karena saya, gereja tetap berada, tapi karena Roh Kudus berkarya, gereja terus terpelihara. Maka upayakanlah apa yang Roh Kudus terus upayakan. Satukanlah apa yang Roh Kudus telah satukan, dan damaikanlah apa yang Roh Kudus selalu damaikan. Kiranya Tuhan senantiasa membawa kita sebagai gerejanya untuk hidup bersatu, untuk mengupayakan apa yang Roh Kudus juga upayakan. Tuhan berkati kita semua. Amin.